ya di kalkulus 2 ya? Atau belum? Kalkulus 2 integral lipat sudah dipelajari belum? Sudah, Pak. Kurang jelas? Sudah, Pak. Sudah ya? Cuman sampai mananya saya kurang tahu juga ya. Dulu pengajarnya siapa yang kalkulus 2? Bu Elis. Siapa? Bu Elis, Pak. Bu Elis. Oke. Tapi integral lipat 3 belum kan ya? Atau sudah juga? Belum. Belum ya. Jadi mungkin nanti integral lipat 2 kita ulas sekilas saja, kemudian nanti yang integral lipat 3. Kemudian persamaan diferensial biasa, ini lumayan agak banyak juga ya kalau persamaan diferensial biasa. Jadi mungkin dari 4 materi awal ini sampai UTS itu sampai integral lipat 3, kemudian yang persamaan diferensial biasa itu bab khusus nanti itu setelah UTS, sepertinya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa terkejar ya. Fungsi gamma dan fungsi beta ini karena dipakai di apa ya, statistik itu yang distribusi kan ada distribusi gamma, distribusi beta gitu ya. Bahkan dia kan merupakan fungsi padatan peluang ya, gamma dan beta itu ya. Dan fungsi vektor itu ya pengembangan dari fungsi real ya, fungsi dua berubah. Nah biasanya di kalkulus kalau di matematika itu khusus ya, biasanya kalkulusnya namanya kalkulus berubah KPB, kalkulus berubah banyak biasanya ya. Kalau di statistik ini kalkulus 3, jadi materinya agak sedikit beda dengan yang kalkulus berubah banyak. Itu tentang materinya. Kemudian ini buku acuannya ya, ini kalkulus jilid 2 yang Parsel, kemudian Koko Martono, ada juga Stewart, ada juga Krizik ya. Banyak lah saya pikir buku ya, di Keybook juga. Nah ini kuliahnya masih ya, kalau bisa luring ya kita luring saja ya, karena dengan daring saya pikir mungkin beberapa kali ada daringnya. Kemudian kalau hybrid sepertinya kemungkinannya agak kecil karena memerlukan sarana yang tidak mudah juga gitu ya. Ada sih di tiap prodi tapi terbatas biasanya ya. Jadi kemungkinan besar daring sekali, kemudian sekali-kali luring gitu ya. Atau untuk UTS, UAS sebetulnya akan luring ya sebetulnya. Itu sedikit tentang pengantarnya. Penilaian seperti ini standar fakultas ya. 20 kuis, 20 tugas, UTS 30, UAS 30. Itu mungkin pengantar dari mata kuliah kalkulus 3. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada ya? Saya ganti ke fungsi gamma. Ini slide-nya udah berubah? Sudah, Pak. Fungsi gamma kan ya? Iya, Pak. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai. Dua fungsi ini digunakan di statistik itu sebagai apa ya, fungsi kepadatan peluang atau probability PDF ya, density function ya. Fungsi gamma dan fungsi beta. Nah,
fungsi gamma ini definisinya itu sudah seperti ini ya. Saya juga kurang tahu persis historisnya seperti apa. Memang idealnya sebelum ke definisi itu diberikan dulu secara historisnya ya. Tapi sementara ya kalau mata kuliah kalkulus saya pikir dengan definisi kemudian cara menggunakannya gitu, digunakannya di ya sudah cukup sebetulnya. Sementara yang historisnya disimpan dulu saja ya. Atau mungkin kalau yang penasaran silahkan saja di googling gitu ya. Jadi definisi dari fungsi gamma itu seperti ini ya. Jadi gamma n itu sama dengan integral dengan batasnya 0 sampai t hingga, kemudian sininya adalah x pangkat n min 1 e pangkat min x dx ya. Jadi definisinya seperti itu. Nah, kenapa istilahnya konvergen? Di sini biasanya kalau integral tak wajar itu mendefinisikan nilai integralnya ada itu dengan istilah konvergen ya. Jadi istilah konvergen itu tidak hanya dalam barisan atau dalam deret, tapi dalam integral juga, terutama integral tak wajar itu dipakai gitu ya, istilah konvergen. Nah ini dengan n-nya ini lebih besar 0, tentunya n ini adalah bilangan real ya bilangannya. Nah ini secara definisinya seperti itu. Kemudian ada sifat dari fungsi gamma ini, yaitu gamma n plus 1 itu sama dengan n kali gamma n. Jadi sifat ini sifat yang rekursif ya, istilahnya yang berulang. Dengan gamma 1 sama dengan 1 nilainya ya. Ya gamma 1 biasanya dihitung dulu, gamma 1 itu dihitung dengan menggunakan definisi, kemudian ini bisa dibuktikan dengan induksi matematika ya. Yang gamma 1 sama dengan 1, kemudian gamma n plus 1 sama dengan n kali gamma n. Selanjutnya ini beberapa bukti. Ini gamma n plus 1 gitu ya. Ini kan hanya menghitung integral biasa saja ya. Seperti kalau bentuk seperti ini pakai integral apa ini? Parsial ya sebetulnya ya. Integral tak wajar dulu, kemudian integral parsial, sudah gitu ya. Menggunakan dua teknik gitu ya. Jadi Tn plus 1 sama dengan integral 0 sampai t hingga. Nah tadi kan definisinya x pangkat n min 1 ya. Kalau n-nya di sini n plus 1 berarti n plus 1 min 1. Jadi n, jadi x pangkat n, e pangkat min x dx. Karena ini integral tak wajar, maka kita limitkan si batasnya ya. Jadi limit a menuju t hingga, integral 0 sampai a, x pangkat n, e pangkat min x dx. Selanjutnya ini bentuk integral parsial. Parsial itu yang seperti apa? UdV itu biasanya ya. Integral UdV itu sama dengan UV dikurangi integral PdU. Jadi kita misalkan U-nya X pangkat N, maka DU-nya apa? Kalau U-nya X pangkat N. DU-nya adalah, sudah kan integral parsial sudah di kalkulus 1 atau kalkulus 2? Ini nggak enaknya daring seperti ini ya, kadang-kadang saya nggak tahu ini respon bagaimana gitu responnya gitu ya. Ya pengalaman saya juga begitu ya, kalau mengikuti webinar gitu kadang-kadang kita aktivitasnya gitu ya, jadi komputer aja yang ikut. Ya jadi
integral parsial itu kan kita misalkan U-nya ini X pangkat N, kemudian DU-nya jadi NX pangkat N-1 DX. Ini ya, NX pangkat N-1 DX. Kemudian dV-nya itu adalah E pangkat min X dx, maka diperoleh V-nya itu adalah min E pangkat min X. Jadi integral U dV yang dari sini ya, U-nya ini X pangkat N, kemudian V-nya ini min E pangkat min X, kemudian ini batasnya 0 sampai A, kemudian integral V-nya ini, V-nya min E pangkat min X, DU-nya adalah NX pangkat N-1 DX. Jadi UV dikurangi integral V DU. Kemudian dihitung, kemudian ini kita peroleh, kalau A-nya dimasukkan sini substitusi ya. Jadi A pangkat N kali min E pangkat min A ditambahkan, kalau dikurangi 0 ya kalau ini ya. Kalau X-nya 0 kan di sini 0 kali 1 ya 0 ya. Jadi min A pangkat N E pangkat min A ditambah ya, tambah yang ini ya. Dan ini ada min, jadi plus di sini NX pangkat N-1 E pangkat min X dx. Ketika limitkan A-nya menuju tahingga, maka nilai dari min A pangkat N kali E pangkat min A itu menjadi berapa ini? Berapa limit dari A menuju tahingga min A pangkat N kali E pangkat min A. Jadi dengan A yang sangat besar gitu, harusnya 0 ya ini ya. Min A pangkat N kali E pangkat min A itu harusnya sama dengan 0 ya. Jadi kan ini A pangkat N per gitu ya, A pangkat N per atau min A pangkat N per E pangkat A. Nah kalau A-nya menuju tahingga, ternyata A pangkat N dengan E pangkat A menuju tahingganya itu lebih cepat yang E pangkat A. Sehingga nanti A pangkat N dibagi E pangkat A itu yang menuju tahingganya lebih cepat yang bawahnya. Jadi hasilnya itu adalah 0 kalau dilimitkan itu ya. Yang ini 0, sementara yang sebelah kanannya ini kalau A-nya menuju tahingga dilimitkan kan menjadi N kali integral 0 sampai tahingga ya. X pangkat N-1 E pangkat min X dx. Nah ini adalah merupakan definisi dari gamma N. Sehingga akhirnya gitu, jadi hasilnya itu adalah gamma N plus 1 itu sama dengan N kali gamma N. Ya, itu bukti dari sifat yang pertama tadi ya, gamma N plus 1 sama dengan N kali gamma N. Kemudian kita hitung gamma 1, ternyata gamma 1 itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi setelah dihitung kan gamma 1 itu berarti X pangkat 1 min 1 itu jadi X pangkat 0 itu 1 ya. 1 kali E pangkat min X. Nah, integral 0 sampai tahingga E pangkat min X dx. Ini integral tawajar juga. Jadi kita misalkan atau kita limitkan A-nya menuju tahingga sehingga batasnya 0 sampai A. E pangkat min X dx. Ini nilai integralnya min E pangkat min X. Batasnya 0 sampai A. Kalau nilainya batasnya dimasukkan berarti min E pangkat min A ditambah min E pangkat min 0. Berarti ini E pangkat 0 itu kan 1 ya. Karena ini dikurangi lagi jadi plus di sini ya. Nah ketika A menuju tahingga, E pangkat min A itu ini akan sama dengan 0. Sehingga gamma 1 itu kita peroleh nilainya adalah 1.
Nah, dengan diketahui seperti ini, gamma 1 sama dengan 1, kemudian gamma n plus 1 sama dengan n kali gamma n, maka kalau kita punya n-nya bilangan bulat positif, ya, itu kan menjadi faktorial nantinya, ya. Nanti kita akan sampai ke sana juga, ya. Nah, itu tentang sifat dari fungsi gamma, ya. Nah, sekarang kalau ini contoh dengan sifat tadi, ya, gamma 2 itu kan 1 dikali gamma 1 jadi 1, gamma 3 2 kali gamma 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, gamma 4 itu ya 3 kali 2 kali 1 atau 3 faktorial sama dengan 6, ya. Jadi kalau n-nya bilangan bulat positif, gamma n plus 1 itu sama dengan n faktorial. Ini, ya, jadi sifat berikutnya itu adalah gamma n plus 1 sama dengan n faktorial. Jadi menghitung gamma 6 kalau dengan definisi, saya pikir ini agak lumayan juga, ya, panjang gitu cara mengerjakannya, karena gamma apa namanya integral parsialnya itu, ya, integral parsialnya mungkin akan berulang beberapa kali gitu, ya. Sehingga dengan menggunakan sifat ini, gamma 6 itu menjadi 5 faktorial, ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya 120 gitu, ya. Jadi menghitungnya relatif lebih mudah. Ini saya pikir cara menghitung silakan saja. Kemudian, nah, tadi ketika definisi fungsi gamma itu kan n-nya lebih besar 0. Nah, biasanya kalau orang yang ngulik itu kadang-kadang penasaran bagaimana kalau n-nya sama dengan 0. Kemudian kalau n-nya kurang dari 0. Nah, ternyata ini ada yang bisa dikerjakan, ada juga yang memang tidak bisa, ya. Untuk n sama dengan 0, ini jelas ini tidak bisa karena integralnya jadi divergen, tetapi untuk n yang lebih kecil dari 0, jadi ada yang bisa, ada yang tidak, ya. Kalau n-nya bilangan bulat, ini ternyata tidak terdefinisi, tapi kalau n-nya bilangan pecahan, ini bisa ada gitu, ya, definisi ini bisa berlaku. Nah, kemudian bagaimana kalau n-nya bukan bilangan bulat? Misalnya kita ambil contoh gamma setengah gitu, ya. Gamma setengah ini kan per definisi kan 0 sampai tak hingga x pangkat tadi, ya, kembali, ya, n min 1. Kalau n-nya setengah berarti setengah dikurangi 1 menjadi min setengah, ya. Jadi x pangkat min setengah, e pangkat min x dx. Kemudian menyelesaikannya ya ini dengan pemisalan. Kita misalkan x-nya sama dengan u kuadrat, kemudian dx-nya menjadi 2u du. Nah, hati-hati dalam pemisalan, nanti ketika batasnya juga harus berubah nanti, ya. Kebetulan saja kalau ini kan x-nya sama dengan 0, berarti u kuadrat juga 0 kuadrat gitu, ya. 0. Kemudian kalau x-nya tak hingga, maka u kuadrat juga tak hingga. Kalau ini akan sama batasnya, ya. Nah, ini setelah kita ganti yang pemisalan tadi, jadi x pangkat min setengah, x menjadi u kuadrat pangkat min setengah, kemudian e pangkat min x, x-nya u kuadrat, jadi e pangkat min u kuadrat. dx-nya kita ganti dengan 2u du, jadi 2-nya bisa ke depan gitu, jadi 2u kuadrat atau 2 u kuadrat kali min setengah, kan ini jadi
Ini sepertinya ada yang kelewat ya. Oh, U pangkat min 1 ya. U pangkat 2 dikali min setengah kan jadi min 1 ya. U pangkat min 1 dikalikan dengan U ini kan jadi habis ya. Jadi U pangkat min 1 dikalikan dengan U ini jadi habis, U-nya jadi 1 gitu. Sehingga hasilnya adalah 2E pangkat min U kuadrat DU. Nah, kalau dikerjakan secara langsung, mengerjakan integral ini akan lumayan sulit ya. Jadi kita misalkan atau triknya itu ya dikuadratkan dulu. Jadi gamma setengah, jadi gamma setengahnya ini ya 2 kali integral 0 sampai tak hingga E pangkat min U kuadrat DU. Jadi kalau gamma setengah dikuadratkan itu menjadi ini ya integral lipat 2 jadinya ya. Jadi ini 2 kali 2 kan 2 kuadrat itu 4. Kemudian integral ini menjadi integral 0 sampai tak hingga, kemudian integral 0 sampai tak hingga E pangkat min U kuadrat min V kuadrat gitu ya. Jadi negatifnya dikeluarkan itu jadi E pangkat min U kuadrat ditambah V kuadrat DU dV ya. Nah, menghitung integral ini tentu ini dibawa ke koordinat polar ya kalau bentuk seperti ini ya. Yang paling mudah ini dibawa ke koordinat polar, ke koordinat kutub ya. Nah, dengan tentu ini kan posisinya ada di kuadran 1 karena ini 0 sampai tak hingga, 0 sampai tak hingga. Kemudian dengan memisahkan koordinat polar itu kan R-nya sama dengan U kuadrat ditambah V kuadrat. Kemudian apa sih rumusnya ya? Ke koordinat polar itu kan 0 sampai batasnya itu kan 0 sampai R-nya ya, jari-jarinya berapa gitu ya, 0 sampai R, kemudian atau sudutnya dulu ya, biasanya sudut yang integral luarnya itu jadi sudutnya, karena ini ada di kuadran 1 berarti batas sudutnya itu 0 sampai pi per 2, sementara jari-jarinya ini kan 0 sampai tak hingga ya. Jadi dengan koordinat polar itu menjadi E pangkat min R kuadrat, kemudian ada apa namanya operatornya itu ya, R dr d theta. Ya, dengan pemisahan ke koordinat polar maka kita peroleh gamma setengah kuadrat itu menjadi 4 kali integral 0 sampai pi per 2, kemudian 0 sampai tak hingga, ini batas untuk R, E pangkat min R kuadrat, karena R kuadrat sama dengan U kuadrat plus V kuadrat dalam koordinat polar ya. Kemudian ini operator itunya ya, namanya apa ya ini ya, R dr d theta gitu ya. Jadi ini transformasinya kalau salah ya. Nah, kalau seperti ini kan ini bisa dikerjakan ya. E pangkat min R kuadrat ada R dr. Jadi misalkan U-nya sama dengan R kuadrat, maka DU-nya kan 2R dr. Sehingga dr-nya itu menjadi DU per 2. Nanti DU per 2 ya. Jadi ini DU per 2, di sini ada 4, berarti sininya jadi 2 nantinya ya. Kenapa ini dilimitkan? Ya, karena ini integralnya integral tak wajar. Jadi karena batas R-nya 0 sampai tak hingga, ini kan tidak bisa menghitung 0 sampai tak hingga langsung ya. Jadi kita limitkan ketika A-nya menuju tak hingga, jadi batas integralnya 0 sampai A. Nah, setelah dihitung
maka kita peroleh ini ya. Jadi E pangkat min U nanti ya, nanti kalau dimisalkan U-nya jadi R kuadrat, E pangkat min U, RDR-nya menjadi DU per 2 ya, DU per 2, sehingga di sini ini ya, integral 0 sampai pi per 2 ini masih bawah dari sini ya. Kemudian limit A menuju T hingga ketika menghitung yang di dalam limit ini itu kan menjadi min E pangkat min U. Jadi U-nya kita ganti lagi dengan R kuadrat tadi ini ya. Kemudian RDR-nya menjadi DU per 2. Ya, ini saya menulis dengan ini agak susah juga ya. Oke, jadi kira-kira hasilnya seperti ini, hasil akhirnya. Jadi ini kalau dilimitkan ini menjadi 0. Kemudian ini hasilnya adalah jadi setengah d theta, setengah kali 4 menjadi 2, nanti 2 0 sampai pi per 2 d theta. Ini kalau integral ini kan menjadi 2 theta, batasnya 0 sampai pi per 2. Hasilnya adalah pi. Nah, tadi ketika V ini kan menilai dari gamma setengah kuadrat, sehingga nilai dari gamma setengah itu adalah akar V ya. Ya, itu salah satu cara untuk memperoleh nilai gamma setengah. Nah, kalau kita sudah tahu gamma setengah itu akar Pi ya, nanti tinggal dipakai saja ya. Kecuali di soalnya kalau diminta hitung misalnya gamma setengah dengan definisi ya cara yang tadi itu yang kita gunakan. Nah, dengan diketahuinya gamma setengah ini, maka kita bisa menghitung nilai dari gamma yang pecahan tadi ya. Bisa yang pecahan, bisa yang negatif gitu ya. Dengan rumus tadi kan gamma n plus 1 itu sama dengan n kali gamma n. Sehingga gamma n sama dengan gamma n plus 1 per n. Misalnya ini gamma min setengah. Itu gamma min setengah. Nah, pasti gamma min setengah kan ada hubungannya dengan gamma setengah ya. Gamma 3 per 2 juga pasti ada hubungannya dengan gamma setengah. Ini juga sama ya. Jadi tinggal menghitungnya ya gamma min setengah itu kan di sini pakai rumus ini gamma n itu sama dengan gamma n plus 1. Kalau n-nya min setengah berarti min setengah tambah 1 kan jadi setengah. Gamma setengah, kemudian n-nya kan min setengah, jadi ini min setengah. Gamma setengah per min setengah itu jadi min 2 akar pi. Terus kalau gamma 3 per 2, gamma 3 per 2 berarti gamma 1 plus setengah. 3 per 2 itu kan 1 plus setengah ya. 1 plus setengah. Nah, gamma 1 plus setengah itu kan, atau gamma setengah plus 1 gitu ya, 3 per 2 itu setengah plus 1 itu kan sama dengan setengah kali gamma setengah. Jadi gamma 3 per 2 itu sama dengan setengah kali gamma setengah, sama dengan gamma setengahnya akar pi, kemudian kali setengah akar pi per 2. Demikian juga yang gamma min 5 per 2 ya. Jadi gamma min 5 per 2 itu gamma min 3 per 2 dibagi dengan min 5 per 2. Kemudian gamma min 3 per 2-nya udah dihitung di sini ya. Ini 4 akar pi per, ini kehalangan saya ya. Gamma min 3 per 2 itu adalah 4 akar pi per 3
Sehingga gamma min 5/2 itu gamma min 3/2 per min 5/2. Kemudian gamma min 3/2-nya itu 4 akar pi per 3. Jadi 4 kali akar pi per 3 kali min 2/5. Hasilnya adalah min 8/15 kali akar pi. Nah, untuk n sama dengan 0 ini ternyata ini hasilnya adalah per gen ya, jadi tidak terdefinisi. Karena ini kan seolah-olah x pangkat min 1 itu kan seper x ya. E pangkat min x juga 1 per e pangkat x. Jadi ini pembaginya 0 ya fungsinya itu ya. Jadi dia akan dipergen. Mungkin ini hasilnya itu adalah tak hingga ya. Sehingga gamma 0 itu tidak terdefinisi. Nah, karena gamma 0 tidak terdefinisi, menurut definisi yang ini ya, atau sifat ini, gamma n sama dengan gamma n plus 1, tentu yang min 1 ini ya jadi tidak terdefinisi juga. Karena gamma min 1 itu kan berarti gamma 0 per min 1. Gamma 0-nya tidak terdefinisi, maka gamma min 1 tidak terdefinisi. Demikian seterusnya dengan gamma min 2, gamma min 3, gamma min 4 ya. Jadi secara umum untuk bilangan bulat negatif, fungsi gamma ini tidak terdefinisi ya. 0 dan bulat negatif ya. Nah, kalau dilihat dari tabel ini, kalau n-nya antara 1 sampai 2, ini nilai gamma n itu dari 1 kemudian turun sedikit itu sampai paling bawahnya itu 0,8862 dan seterusnya. Ini bilangannya panjang sebenarnya desimalnya. Kemudian dia naik lagi gitu ya sampai ke 1 lagi. Kira-kira grafik fungsinya seperti ini ya. Fungsi gamma itu tadi di antara 1 sampai 2 kan nilainya dari 1 turun sedikit naik lagi gitu ya. Nah, untuk menuju 0 dia nilainya tak hingga ya. 0-nya yang mendekatinya positif gitu ya, dari sebelah kanan dia akan menuju positif tak hingga. Tapi kalau dari sebelah kiri dia akan menuju negatif tak hingga. Jadi inilah yang membuat fungsi gamma di titik 0 itu tidak terdefinisi. Demikian juga di 1 ya, di 2, di 3, di min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi fungsinya akan selalu begini ya. Tapi kalau ini yang ini saja di 1, tapi untuk menuju tak hingga dia terus gitu ada ya sampai ke atas. Nah, itu grafik dari fungsi gamma. Ini beberapa penggunaan penghitungan integral ya dengan menggunakan fungsi gamma. Nah, kalau menghitung integral secara langsung kan ini tidak mudah ya. Di sini ada akar y, di sini ada e pangkat min y pangkat 3. Nah, kalau dengan substitusi biasanya kalau di sini min y pangkat 3, maka dy-nya itu ada y kuadrat biasanya ya. Y kuadrat ini pangkatnya lebih rendah dari 1. Kalau seperti ini kan ini bukan hal yang mudah gitu ya. Ini juga sama ya, menghitung integral ini, menghitung yang C juga ya. Kalau langsung dihitung ini akan sangat sulit ya. Tapi dengan menggunakan fungsi gamma, jadi ini bisa dihitung ya. Kita lihat jawabannya di sini, misalkan yang tadi ya, akar y kali e pangkat min y pangkat 3 dy. Nah, di sini harus pandai-pandai dalam memisalkannya di sini ya. Jadi kalau kita misalkan x-nya adalah y pangkat 3, kemudian dx-nya kan menjadi 3y kuadrat dy. Ya, sehingga diperoleh nanti integralnya itu menjadi akar x pangkat sepertiga di sini ya. Karena y-nya atau y pangkat 3 sama dengan x, maka y-nya itu adalah
X pangkat sepertiga. Ya. Kemudian ini Y kuadrat, Y pangkat 3 kan jadi min X. Kemudian ini adalah 1/3 Y kuadrat dx. Dari sini ya. dy-nya kita ganti dengan ini. Kemudian y-nya kita hilangkan dengan cara pemisahan tadi. Dan y kuadrat itu menjadi X pangkat min 2/3. Nanti ini ada X, ini juga ada X. Kemudian X-nya menjadi X pangkat min setengah. Kalau sudah bentuk seperti ini kan sudah bentuk fungsi gamma. Gamma berapa ini? Gamma gamma berapa ini? 0 sampai tak hingga X pangkat min setengah pangkat min X. Lalu ini ada masih hadir ini 1/2 Pak. gamma 1/2. gamma 1/2. Kan tadi fungsi gamma itu apa rumusnya? X pangkat N plus 1 kan ya? N-1 Pak. Oh, N-1. Kalau N-1 iya ya. 1/2 aja betul ya. X pangkat N-1 pangkat min X gitu ya. Jadi dia menjadi gamma setengah ya, gamma setengah. Gamma setengah itu berapa tadi? Akar pi ya. Jadi 1/3 kali gamma setengah itu menjadi 1/3 kali akar pi. Ya, jadi jawaban dari integral ini ya 0 sampai tak hingga akar y pangkat min y pangkat 3 dy itu adalah akar pi per 3. Nah ini juga ya, ini tidak mudah juga. Nah, kalau bentuk pangkat perpangkatan begini kan ini pasti menggunakan eksponen dan ln ya. Jadi misalkan 3 pangkat min 4z kuadrat itu menjadi pangkat ln 3 ya, kali gitu ya, atau dipangkatkan lagi min 4z pangkat 2. Pangkat ln 3 itu kan menjadi 3 ya. Karena pangkat pangkat ln 3, kemudian yang dimisalkan di sini adalah ini ya, yang dimisalkan di sini adalah yang ininya ya, yang 4 ln 3 z pangkat 2 ya. Jadi dimisalkan ini sebagai X ya. Jadi karena nantinya kan harus ada pangkat min X gitu ya. Pangkat min X, sehingga yang menjadi min X-nya itu adalah ini min 4 ln 3 kali Z pangkat 2. Jadi memisalkannya itu 4 ln 3 kali Z pangkat 2 itu sama dengan X. Nah kalau ini X berarti dx-nya apa gitu ya. Dx-nya ya turunkan saja ini ya. 2 kan ini jadi konstan ya, 4 ln 3 itu jadi konstan. Jadi 2 kali 4 ln 3 Z dz. Nah kalau sudah dimisalkan gitu, kita substitusikan sehingga kita peroleh
ini ya, E pangkat min X dx, kemudian Z-nya kita rubah lagi ya, Z-nya yang ini ya, yang ini ya, karena Z berarti ini pindah, ini Z kuadrat jadi akar ya, akar X per akar 463, kemudian kita selesaikan sehingga pada akhirnya diperolehlah bentuk E pangkat min X, kemudian X pangkat min setengah. Oke. Kembali lagi ke gamma setengah. Ya ini memang harus harus jeli atau harus hati-hati itu dalam memisalkan ini ya. Kuncinya itu dalam pemisalan ini. Nah, kemudian ini integral 0 sampai 1 dx per akar dari min ln x. Jadi yang dimisalkan itu min ln x-nya jadi u. Kalau min ln x jadi u, maka x-nya adalah e pangkat min u. Ini sudah ada ya, e pangkat min u. Jadi nanti udah ada tanda-tanda ke gamanya ya, e pangkat min u, tinggal satu lagi x pangkat n min 1 ya, x pangkat n min 1-nya itu yang satunya lagi ya. Nah, ketika pemisalan ini tentu batasnya juga akan berubah. Jadi ketika x-nya sama dengan 1, ini ln x itu kan ln 1 kan 0 ya, maka u-nya jadi 0. Ketika x-nya 0, maka ln 0 itu adalah tak hingga. Ya, nanti batasnya itu adalah tak hingga sampai 0 ya. Tak hingga sampai 0. Kemudian yang pemisalan tadi kita substitusikan ya. 0 sampai 1 ini batasnya kan jadi tak hingga sampai 0. Kemudian dx-nya itu adalah min e pangkat min u du. E pangkat min u ini minnya ke depan ya, jadi min e pangkat min u du. Kemudian min ln x-nya diganti dengan min ln x-nya jadi u, jadi akar u. Nah, jadi karena ini sifat integral ya, jadi batasnya dipindahkan atau ditukar posisi, jadi negatif. Ini yang negatif, di sini juga kali negatif jadi positif ya. 0 sampai tak hingga e pangkat min u per akar u. Akar u itu kan u pangkat min setengah. Kembali lagi jadi gamma setengah ya. Itu mungkin tentang fungsi gamma. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ini nanti latihannya silakan dicoba saja ya. Nomor 1 itu kan hanya menghitung biasa ya. Nah, nomor 2 ini harus hati-hati. Nomor 2A, 2B sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Kemudian yang C, nah ini ya, pemisalan U-nya harus hati-hati ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi nih ke fungsi beta ya. Fungsi beta jadi fungsi gamma ya. Fungsi beta itu definisinya seperti ini ya, dengan simbol BMN gitu ya. Beta, kemudian variabelnya itu M dengan N. M dengan N itu adalah bilangan real positif ya. Bilangan real positif, definisinya itu adalah
beta mn itu sama dengan integral 0 sampai 1 x pangkat m min 1 kali 1 min x pangkat m min 1 dx ya. Ini definisi dari fungsi beta. Kemudian sifat-sifatnya ini bmn itu sama dengan bnm, jadi dibolak-balik ya, berlaku. Kemudian bmn ini juga sama dengan 2 kali integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 2 m min 1 theta ya kali cos 2 pangkat n min 1 theta d theta. Ini bisa dibuktikan ya sifat ini. Jadi untuk menghitung integral yang trigonometri biasanya trigonometri yang berpangkat itu ya, itu menggunakan fungsi beta ini. Ya, jadi ini buktinya ketika BMN sama dengan BNM ya. Jadi ini bawa ke definisi dulu. BMN itu sama dengan 0 sampai 1 x pangkat m min 1 kali 1 min x pangkat n min 1 dx. Dan dimisalkan y-nya itu sama dengan 1 min x ya, atau x sama dengan 1 min y. Harus hati-hati ketika pemisalan begini ya. Kalau di sini kan langsung ya. Ini tidak langsung begini ya. Ketika x-nya sama dengan 1 min y, maka dx-nya jadi apa ini? Dx-nya jadi apa nih? X sama dengan 1 min Y. Dx-nya jadi apa? Min dy, Pak. Min dy ya. Kenapa di sini tidak ada minnya ya? Tahu nggak alasannya kenapa? Ada yang tahu? Ya, di batasnya ya. Jadi ketika x-nya 0 berapa y-nya? X-nya 0. Y-nya kan 1 ya. Ketika x-nya 1, y-nya 0. Jadi batasnya di sini adalah 1 sampai 0, 1 min y, m min 1, y pangkat m min 1, min dy. Ya. Nanti ini kan jadi min 0 sampai 1, di sini ada min lagi. Jadi min kali minnya jadi positif ya. Sehingga pada akhirnya ini ya. BMN itu menjadi BNM ya. Jadi ada beberapa langkah yang memang sengaja ya kalau di slide ini disingkat gitu. Tapi ya kita cara mempelajarinya harus apa ya? Harus jeli gitu ya. Kenapa bisa begini gitu ya? Alasan-alasannya itu. Nah, kemudian sifat yang kedua ya, tadi hubungannya dengan sin dan cos, ini tidak sulit saya pikir ini ya. Jadi ini dimisalkan x-nya itu adalah sin kuadrat theta. Kalau x-nya sin kuadrat theta, dx itu adalah 2 sin theta cos theta d theta. Ya, sifat dari ini ya, turunan rantai ya. Kan ini kalau misalkan u-nya sin theta, maka ini kan menjadi u kuadrat ya. U kuadrat kan turunannya 2u. Nah, d theta ya, d theta-nya itu adalah
M-nya sin theta, B theta-nya berarti sin turunannya cos ya, cos theta. Ya, jadi kalau ketika X-nya sama dengan sin kuadrat theta, maka dx-nya adalah 2 sin theta cos theta. Nah, menghitung BMN, ini tadi ya, ke definisi dulu, definisi ini dengan pemisalan tadi tentunya dengan batasnya juga. Ketika X-nya 0 di sini, maka sin kuadrat theta sama dengan 0 kan, sin theta sama dengan 0 berarti theta-nya 0. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1, sin kuadrat theta sama dengan 1 berarti sin theta sama dengan 1. Sin theta-nya sama dengan 1 berarti theta-nya adalah pi per 2. Jadi 0 sampai pi per 2, kemudian tadi kita misalkan X-nya adalah sin kuadrat theta, berarti sin kuadrat theta pangkat M-1. 1 min sin kuadrat kan jadi cos kuadrat ya. Cos kuadrat theta pangkat M-1. Kali 2 sin theta cos theta, ini yang sin gabung dengan ini, yang cos gabung dengan ini, sehingga diperolehlah beta Mn sama dengan 2 kali integral 0 sampai pi per 2 sin 2M min 1. Ini kan 2M min 2, ini ada ditambah 1, jadi 2M min 1. Demikian juga yang cosnya ya. Ya, itu mungkin tentang fungsi gamma dan fungsi beta. Nah, ada hubungannya juga ternyata fungsi gamma dan fungsi beta. Hubungannya itu ya ini ya. Jadi beta Mn itu sama dengan gamma M dikalikan dengan gamma N dibagi dengan gamma M plus N. Nah, ini integral 0 sampai ta hingga X pangkat P min 1 per 1 plus X dx itu menjadi gamma P dikalikan dengan gamma 1 min P. Itu sama dengan pi per sin P kali V. Ya. Dengan P-nya 0 sampai 1. Ini bukti yang pertama ya. Jadi bukti yang pertama dimisalkan gamma M dengan dikalikan dengan gamma N gitu ya. Ini yang dihitung itu gamma M dikalikan dengan gamma N. Ini kalau gamma M kali gamma N kan menjadi begini ya. Dulu 1 gamma M itu kan berarti Z pangkat M min 1 E pangkat min Z dz, kemudian dimisalkan Z nya sama dengan X kuadrat, dz nya 2X dx, kemudian X nya nanti gabung lagi dengan ini ya, X pangkat ini kan 2M min 2 ya. Kalau X kuadrat kan X pangkat 2M min 2, di sini ada X1 ya, jadi 2M min 1 E pangkat min X kuadrat E. Oke. Kalau T gamma M nya seperti ini, maka gamma N nya sama juga ya, hanya yang variabelnya yang kita bedakan. Ya, ketika menghitung gamma N dikalikan atau gamma M dikalikan dengan gamma N, ini hasilnya adalah bentuk seperti ini. Ini dari sini ke sini kenapa berubah begini? Menggunakan koordinat polar ya.
X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta, R-nya itu adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini RDR itu transformasinya. Kemudian karena ini di kuadran 1, berarti batas R-nya 0 sampai theta hingga, batas theta-nya 0 sampai pi per 2. Ini setelah dihitung, maka diperolehlah hasilnya adalah ini ya, gamma M kali gamma N itu menjadi gamma M plus N dikalikan beta NM. Karena sifat beta NM sama dengan beta MN, gitu ya, terbuktilah bahwa beta MN sama dengan gamma M dikalikan dengan gamma N dibagi dengan gamma M plus N. Ini rumus ini kan bisa untuk mempermudah dalam perhitungan ya. Itu hubungan antara fungsi gamma dan fungsi beta. Contoh ini hitung integral 0 sampai 1 X pangkat 4 1 min X pangkat 3 dx. Jadi kalau menghitung integral ini kan ada berapa cara ini cara menghitungnya ini. Ini kan polinomial biasa ya. Kalau polinomial biasa saya pikir dengan integral parsial juga bisa ini ya. Ini menggunakan integral parsial bisa, kemudian dengan menguraikan ini juga bisa ya, menguraikan fungsinya. 1 min X dipangkatkan 3 kan diuraikan dulu gitu ya. Baru dikalikan dengan X pangkat 4. Setelah itu hasilnya diintegralkan. Ini tentu dengan cara integral parsial maupun dengan integral penguraian tadi ya, ini akan sangat panjang ya menyelesaikannya. Dengan bantuan fungsi beta ini kan sangat sederhana ya. Jadi dengan mengambil M-nya 5, N-nya 4, maka integral ini menjadi beta 5,4 ya. Beta 5,4 itu jadi berapa? Tadi ya, gamma 5 dikalikan dengan gamma 4 dibagi dengan gamma 9. Gamma 5 itu 4 faktorial, gamma 4 itu 3 faktorial, gamma 9 itu adalah 8 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 5 hasilnya 280. Kalau menghitung integral biasa kan ini akan panjang ya menghitungnya ya. Pakai integral parsial aja ini ada 4 pemisalan ya, 4 kali ya. U-nya X pangkat 4, DU-nya kan jadi 4X pangkat 3 dx ya. Nanti X pangkat 3 dikalikan ini parsialkan lagi terus gitu ya. Ini penggunaan fungsi beta. Contoh yang lain seperti ini, 0 sampai 2 X kuadrat per 2 min X. Ini dalam akar ya, dx. Nah dalam pemisalan harus hati-hati ya. Dalam pemisalan ini kan batas integral di fungsi beta itu 0 sampai 1 ya. Bawahnya sudah 0 tapi di sininya masih 2. Berarti harus 1 nantinya. Jadi supaya 1, kalau X-nya 2 berarti kita misalkan U-nya apa gitu ya.
Jadi supaya sini hasilnya 1, U-nya 1, sementara X-nya 2, berarti misalkannya apa? U-nya itu adalah X per 2 atau X sama dengan 2U. Ya, jadi misalkan X-nya adalah 2U atau X, U-nya X per 2 ini. Dx-nya jadi 2DU. Setelah diuraikan, ini kan menjadi bentuk dari fungsi beta. 0 sampai 1, U pangkat 2, ini 1 min U pangkat min setengah. Ya, tinggal menghitung, berarti dia beta berapa dengan berapa gitu ya. Beta 3 dengan setengah, beta 3 setengah itu adalah gamma 3 kali gamma setengah dibagi dengan gamma 7 per 2 ya. Ya, tinggal dihitung saja ya. Jadi ini hasilnya adalah 64 akar 2 per 15. Ya, ini sin pangkat 6 ini juga kan bukan hal yang mudah ya kalau dalam menghitung biasa ya. Dan si beta ini bisa lebih singkat dalam menjawabnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti filenya akan saya upload di apa namanya LMS itu ya. Ada yang mau ditanyakan atau tentang fungsi gamma dan fungsi beta? Ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya. Ya, di jadwal itu kan 7.30 sampai 10.30 ya. Sebenarnya kalau 3 SKS, ini kan 3 SKS ya. Kalkulus 3 itu 3 SKS ya? Iya, Pak. 3 SKS itu harusnya kan 3 kali 50 menit ya. Kalau luring ya, 3 kali 50 menit itu berarti 2 jam setengah. Saya pikir 7.30 sampai 10.30 itu kan berarti 3 jam ya. 3 jam, full 3 jam ya. Jadi mungkin nanti bisa mulainya sekitar jam 8 kalau luring ya. Kalau luring mungkin mulainya jam 8, tapi kalau daring saya pikir bisa mulai setengah 8. Ini Arik Habibi Wibawa ini hadir nggak? Nggak hadir ya. Kemudian Muhammad Aidil Paradinata Hadir Pak. ini diisi presensinya ya.
Iya Pak. Presensinya belum mengisi nih. Kemudian Krisyantia, Clarissa, Florinda. Hadir nggak? Memang nggak hadir ya. Nadira Irina. Hadir Pak. Hah? Hadir Pak. Hadir ya. Misi presensi ya. Belum misi presensi tuh. Teguh Irdansyah. Ihsa Munawaroh. Ada Pak, nanti saya isi presensinya. Kemudian Leivina. Hadir Pak. Itu belum mengisi presensi ya. Oh, saya mau ke itu lagi di sini ya. Baik, itu saja mungkin. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jadi memang untuk fungsi gamma dan fungsi beta ini tidak terlepas dari pemahaman kita di kalkulus 1 maupun kalkulus 2 ya, terutama di teknik pengintegralan ya, teknik pengintegralan dengan integral lipat 2 ya. Biasanya integral lipat 2 itu kan hubungannya dengan transformasi dari koordinat kartesius ke koordinat polar ya, koordinat itu. Teknik pengintegralan, kemudian ada integral tak wajar juga, itu harus diingat lagi ya. Ya sambil dibuka lagi lah. Kalau fungsi vektor mungkin nanti ya hubungannya dengan vektor ya, vektor di fisika nanti ya. Ini layarnya seperti di kamar kosan nanti mau di kantor lah. Nanti kalau di kantor mudah-mudahan kalau 7:30 sepertinya saya agak bisa sih sebenarnya ya, tapi ngebut, tapi berisiko ya. Kalau luring saya pikir jam 8 saja kita mulai, karena saya harus nyantar dulu ya, jadi bisa datang lebih awal. 7:30 mungkin baru nyampe di Jatinangor. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri sampai di sini. Nggak ada ya? Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya tutup. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.